ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menjadi ujian bagi kita, sebab kematian itu adalah pasti. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala cepat atau lambat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama mengandung 3 unsur. Al-khawfu minal jalil, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada azab Allah. Dan takut kepada Allah itu adalah rasa yang indah, rasa yang ditanamkan ke dalam jiwa dan sanubari kita, sehingga dapat membimbing kita untuk menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan standar perilaku hidup manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Yang kedua unsur al-amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah isinya perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka kita wajib mentaati semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unsur yang ketiga adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita harus mempersiapkan diri untuk hari saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, musibah bertubi-tubi. Di awal tahun ini musibah datang tanpa permisi, karena memang musibah itu adalah rahasia Allah. Sebagaimana ajal, kematian itu adalah rahasia Allah. Jatuhnya pesawat, tidak ada orang yang memprediksi, tidak ada orang yang punya ilmu tentang yang perkara yang gaib ini, kecuali itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengaku-ngaku tahu sebelum terjadi suatu yang terjadi di alam dunia ini, berarti dia telah mengambil alih dan mengklaim hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah kategori perbuatan syirik kepada Allah. Siapa orang yang datang saja kepada tukang ramal, tukang tenung, datang saja belum percaya, datang, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Kalau datang dia dan dia percaya, wa saddaqahu bima yaqul,
mempercayai apa yang diucapkan oleh tukang ramal, maka sungguh faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur, telah ingkar dari wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah saja yang punya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Allah saja yang tahu kapan, di mana, berapa besarnya, berapa banyaknya air curah hujan yang dia turunkan. Allah saja yang tahu bagaimana membentuk rupa seluruh anak manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan tidak ada satu nyawa pun, satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diperbuat besok hari. Kita tidak tahu di mana nanti kita akan mati, di udarakah, di lautankah, atau di daratan, dengan semua segala apa yang biasa kita sebut sebagai penyebab manusiawi, penyebab alam. Itu bukan sebab sesungguhnya yang hakiki. Gempa bumi itu hanya wasilah. Pagi ini kita mendengar, dini hari tadi, gempa bumi dahsyat di Sulawesi Barat. Banyak yang menjadi korban. Sebelumnya pesawat jatuh, tidak ada yang menyangka. Mau di mana kita nanti akan mati? Mau di udarakah? Mau di lautankah? Mau ditimpa reruntuhan bangunankah? Atau kita terbujur mati ketika kita sakit? Atau bahkan ketika kita baru saja selesai beraktivitas, tanpa ada tanda alarm, kematian itu datang, saudara. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kenapa banyak manusia yang takut mati? Kenapa manusia harus lari dari kematian? Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kalau kita takut mati, hanya ada dua kemungkinan, saudara yang dirahmati Allah. Pertama, karena kita terlalu cinta kepada dunia sehingga kita lupa kematian. Kita tidak bisa disapih dari kenikmatannya dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Dunia itu adalah nikmatnya seperti anak bayi yang disusui ibunya, tidak mau berhenti dia, tidak mau dilepaskan. Wa bi'satil fatimah, dunia itu adalah seburuk-buruk dan susah untuk disapih. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Kemungkinan yang kedua, karena kita belum siap dengan kematian, karena tahu amal kita belum lagi cukup, bekal kita belum lagi cukup untuk kita bawa mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, karena sebaik-baik perbekalan untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah kehidupan kita di atas muka bumi ini yang sementara. Hidup ini sebentar. Kita semua pasti akan mati. Gak ada pangkat jabatan kita bawa, gak ada harta kekayaan anak cucu kita bawa, tidak ada properti dunia secuil pun yang kita bawa, kecuali materi benda yang kita bawa cuma 2 lembar kain putih yang menemani kita di alam kubur kita sampai akhirat. Kita tidak tahu berapa ratus tahun kita di tanah itu, di alam barzah itu, di alam kubur itu. Apakah ratusan tahun, apakah ribuan tahun lagi baru terjadi kiamat? Wallahu a'lam. Yang bisa menemani
kita dalam alam kubur kita ini adalah amal-amal saleh kita. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kebaikan-kebaikan amal saleh itulah yang kekal. Dialah yang akan setia menemani kita di alam barzakh. Bacaan Al-Quran itulah yang akan menemani dan menerangi alam kubur kita, saudara. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man talaba diya al-kubur, talabna diya al-kubur fawajadnahu fi tilawatil Quran." Kita mencari-cari bagaimana kita dapat lentera yang akan menerangi kubur kita nanti. Maka tidak ada yang dapat menerangi itu, kata Imam Syafi'i, kecuali bacaan Quran kita. Hidup di dunia ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nikmatnya saja itu melelahkan. Derita dunia ini menyengsarakan atau menyengsarakan. Sedikitnya itu membuat kita terlena. Banyaknya dunia itu membuat kita binasa. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Hartanya yang halal saja nanti akan dihisab oleh Allah, dan itu berat. Apalagi harta yang haram dikumpulkan di dunia ini akan berujung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enak di dunia ini. Serba susah. Untuk apa kita mau berlama-lama, bertenang-tenang, senang-senang? Makanya Al-Quran berpesan kepada kita, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Sedikitlah tertawa, perbanyaklah menangis. Rasulullah SAW bersabda, "Udzkur hadhil ladzat." Ingatlah yang bisa menghancurkan semua kelezatan dunia ini. Perbanyaklah ingat kematian. Itulah kematian, itulah yang akan menghancurkan semua kelezatan dunia ini, saudara, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik, orang-orang soleh telah pergi dahulu kita semua. Kadang-kadang kita bertanya, apakah dunia ini adil? Banyak orang-orang jahat, banyak durjana berkeliaran menikmati kehidupan dunia ini sampai tua. Kenapa orang baik, orang soleh cepat berpulang kepada Allah? Itulah rahasia Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Usia yang panjang bukan berarti Anda dimuliakan oleh Allah. Usia panjang bukan berarti jaminan Anda akan selamat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang tapi isinya semua maksiat, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan jebak mereka min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami ulur kenikmatan itu untuk mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya kami itu sangat kokoh. Jangan terlena dengan dunia ini, saudaraku, dirahmati Allah. Jangan bangga dengan pangkatmu. Jangan bangga dengan kekuasaanmu. Jangan bangga dengan harta kekayaanmu. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami akan menghidupkan nanti orang-orang yang sudah mati nanti pada mahsyar untuk dibangkitkan. Kami yang akan mencatat semua apa yang telah mereka persembahkan, mereka kerjakan.
Dan segala sesuatu itu semua sudah terekam dengan baik. Tidak ada yang luput. Jangan sampai kita nanti merugi di hari kiamat nanti kelak. Wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahfi tiap hari Jumat kita baca. Kalian akan lihat orang-orang durjana, para pendosa nanti mereka akan ketakutan, meringis ketika kitab catatan amal itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan teriak lantang, ya wailadana, celaka kami. Kenapa kitab catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun peristiwa, baik itu besar ataupun kecil, kecuali semua terdokumentasi dengan rapi, terdokumentasi dengan baik, tidak ada yang luput. Semuanya, bukan hanya catatan amal, bahkan anggota tubuh kita pun bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita, lidah kita terkunci, lidah kita terkunci, mulut terkunci. Yang bicara adalah tangan, yang bicara adalah kaki. Mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat bagi kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.